Garut tidak hanya terkenal dengan julukannya kota dodol, tapi kini kota Garut telah menjadi kota yang semakin indah dan menjadi tujuan para wisatawan. Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Sebelum tonton videonya, jangan lupa bantu subscribe. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita mau ajak teman-teman buat spill jalan-jalan seharian ke Garut yang gak terlalu jauh dari Bandung. Waktu perjalanannya cuma 1,5 sampai 2 jam. Dan tujuan pertama kita di Garut mau ke salah satu kafe yang lagi ngehits, yaitu Cafe Balong yang terletak di daerah Rancabango, Tarogong Kaler. Salah satu tips kalau kita mau datang ke tempat yang belum pernah kita kunjungin sebelumnya, sebaiknya cek dulu review di Google Maps, biar kita nggak kaget dan apakah worth it untuk dikunjungin atau tidak. Akses jalan menuju Cafe Balong cukup sempit dan tidak terlalu bagus, jadi kita harus ekstra hati-hati ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jarak dari jalan raya menuju Cafe Balong tidak terlalu jauh, hanya sekitar 750 meter saja. Tapi sayangnya akses jalan sebelum Cafe Balong masih tanah dan bebatuan. Dan begitu sampai, ternyata Cafe Balong ini memiliki lahan parkir yang sangat luas, jadi bisa menampung banyak kendaraan. Sebelum masuk ke area kafe, kita harus membeli voucher senilai Rp20.000 per orangnya, dan nanti kita bisa gunakan untuk memesan makanan ataupun minuman. Kita kesini di long weekend dan ini tuh baru jam 10 pagi, tapi ternyata parkirannya udah lumayan penuh. Cara memesan makanannya lumayan gampang, kita tinggal scan QR di tempat duduk yang sudah disediakan, atau bisa juga pesan langsung di kasir. Pilihan menu di Cafe Balong juga cukup lengkap, tersedia berbagai varian kopi, jus, dan minuman lainnya. Untuk menu makanan tersedia aneka nasi ayam, nasi bebek, nasi goreng, dan berbagai cemilan seperti roti bakar, bakso cuanki, dan aneka gorengan. Dan ini salah satu konsep yang sangat menarik di Cafe Balong, yaitu terdapat spot pepotoan. Nantinya kita akan difotokan oleh fotografer profesional dengan view danau dan Gunung Guntur dengan harga yang relatif murah, mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp20.000 per setup fotonya. Berhubung long weekend, jadi pagi-pagi udah penuh. Dan buat yang mau duduk di dok pinggir danau, kita bisa sharing bareng pengunjung lain. Waktu terbaik berkunjung ke sini di pagi dan sore hari, tapi walaupun siang-siang, untungnya sekarang di Cafe Balong sudah terdapat banyak pohon yang rindang. Dan sangat disayangkan waktu kita mau order makanan, banyak menu yang sedang close order sementara di aplikasinya. Setelah kita konfirmasi sama waitersnya, ternyata sedang waiting list yang sangat banyak, jadi dikhawatirkan menunggu terlalu lama. Dan akhirnya kita hanya bisa memesan beberapa menu yang tersedia. Jadi disarankan kalau kita kesini di hari libur atau kondisinya sedang penuh seperti sekarang, tidak dalam kondisi lapar ya guys. Pemandangan Gunung Guntur dan Balong atau danau menjadi latar foto yang sangat indah, ditambah jasa fotografer profesional yang menjadikan hasil fotonya semakin bagus. Di spot pepotoan terdapat beberapa foto setup seperti dok, kita cukup membayar Rp5.000 per orang, netlag Rp5.000 per orang, ayunan Rp10.000 per orang, dan perahu Rp20.000 per orangnya. Jadi untuk foto setup perahu, kita bisa sekalian menaiki perahu dan mengelilingi danau selama 15 menit. Nah, ini juga orang-orang lagi pada antri buat nunggu giliran foto. Walaupun cuacanya lagi panas, tapi kita nggak mau ketinggalan momen buat foto di tempat ini. Dan beneran nggak sia-sia loh, ternyata hasil fotonya itu bener-bener bagus. Dan kita juga nggak bakalan mati gaya karena kita akan diarahkan oleh fotografernya untuk pose terbaik. Untuk hasil fotonya nanti kita bisa melihat dan memilih langsung di booth pepotoan. Jadi foto mana aja yang mau kita ambil file soft copy-nya. Dan setelah melihat hasil fotonya itu benar-benar cerah dan jernih. Jadi menurutku sangat worth it.
Untuk hasil foto yang kita pilih cukup membayar Rp5.000 per filenya. Selain itu juga kita boleh mengambil foto atau video menggunakan kamera handphone. Setelah berfoto di perahu, kita bisa berpindah ke perahu dayung yang satunya lagi dan mengelilingi danau dengan batas maksimal 2 orang. Selain airnya yang jernih, kita juga dapat melihat banyak ikan besar maupun kecil dan berwarna-warni di dalamnya. Semakin menambah cantik danau ini. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk bermain perahu. Apalagi jika di sore hari sepertinya akan semakin menambah kesyahduan di tempat ini. Selain kafe, di sini juga tersedia glamping yang diberi nama Popondok. Jadi buat yang ingin mencari pengalaman camping nyaman di daerah Garut, glamping ini sangat direkomendasikan. Untuk rate menginap di Popondok, Rp600.000 di weekday dan Rp750.000 di weekend dengan kapasitas 2-4 orang. Buat yang mau registrasi untuk menginap di sini bisa ke sebelah sini. Selain menawarkan fasilitas menginap yang nyaman dan seru, di sini kita juga bisa menikmati berbagai aktivitas. Selain popotoan dan bermain perahu di danau, kita juga bisa bermain ATV di lereng Gunung Guntur. Permainan ATV ini sangat cocok bagi yang menyukai sedikit tantangan. Kalau sendiri 100.000, berdua 102.000. Oh, rutenya kemana? Ke sana ya? Ke atas jaraknya 1,2 km. Bagi yang ingin mendokumentasikan selama bermain ATV, dapat mengambil paket sebesar Rp50.000 per orangnya untuk 15 file foto. Untuk melihat hasil fotonya, kita menunggu antrian di sebelah sini. Suasana parkiran makin siang ini makin penuh. Yang nggak boleh terlewatkan saat liburan ke Garut yaitu kulineran baksonya. Dan setelah dari Kafe Balong, kita akan ngebakso di salah satu tempat bakso langganan kita. Untungnya jarak dari Kafe Balong menuju tempat bakso cuma sekitar 10 menitan. Tapi ini kosong. Ini tuh beneran baksonya enak, nggak lembek, tapi ada teksturnya. Dan untuk porsinya juga bisa bikin perut kenyang. Soal harga nggak usah khawatir karena di sini sangat affordable. Dan yang nggak boleh ketinggalan, aneka minuman di sini tuh sangat recommended. Apalagi melon selasi dan markisa dingin itu favorit kita banget. Setelah kenyang makan bakso, jangan lupa beli oleh-oleh Garut. Kebetulan tempat baksonya itu sebelahan sama toko oleh-oleh. Jadi kita bisa sekalian parkir di sini. Selain dodol yang menjadi ciri khas oleh-oleh kota Garut, di sini juga menjual berbagai macam aneka kerupuk kulit, asinan, cokodot, dan oleh-oleh lainnya. Berhubung waktu udah lumayan sore, kita mau lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Hanjuang Hot Spring by Tirta Gangga. Jadi ini tuh masih satu manajemen dengan kolam renang dan hotel Tirta Gangga. Untuk lokasinya pun nggak terlalu jauh dari kolam renang Tirta Gangga. Tiket masuk ke Hanjuang Hot Spring untuk dewasa dikenakan biaya Rp40.000 dan anak-anak Rp25.000. Walaupun areanya nggak terlalu luas, tapi di sini tuh airnya lebih panas dan lebih bersih. Jadi sangat cocok bagi yang ingin berendam dengan suasana yang lebih private. Di Hanjuang Hot Spring terdapat 4 kolam, yaitu 1 kolam utama, 2 kolam untuk berendam, dan 1 kolam untuk terapi.
Hanjuang Hot Spring selain tempatnya yang estetik dan modern, untuk fasilitas toilet, ruang ganti, dan musolanya juga bersih, jadi pengunjung semakin nyaman. Hanjuang Hot Spring memiliki konsep resto dan terapi. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Kita bisa memesan makanan dan minuman di kafe ini dengan harga yang cukup affordable untuk standar harga di tempat wisata. Selain menu makanan yang cukup bervariasi, untuk rasanya juga enak-enak. Buat yang ingin rileks dengan cara berendam air panas di Garut, Hanjuang Hot Spring sangat cocok untuk dikunjungi bersama teman-teman maupun keluarga. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita makin semangat review tempat wisata keluarga lainnya. See you. Wassalamualaikum.